touch, I can with just one touch, I can feel my body. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dengan NIM 2012-30-17-6. Di sini saya akan membuat tugas akhir semester dengan mata kuliah Usul Fikih 2 yang diampu oleh Ibu Rina Juliana MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang kategorisasi ihtisan, kedudukan dalam sumber hukum Islam, dan contoh penerapannya. 3 fokus kajian ihtisan. Yang pertama, kategorisasi ihtisan. 6 jenis ihtisan berdasarkan sandaran dalil serta pembagian berdasarkan bentuk perpindahan, qiyas, dan ihtisan. Yang kedua, kedudukan dalam sumber hukum Islam. Posisi ihtisan sebagai dalil mukhtalafi yang bersifat sekunder dan pelengkap terhadap dalil-dalil primer. Yang ketiga, contoh penerapan aplikasi ihtisan dalam persoalan ibadah, muamalah, dan ekonomi syariah kontemporer. Kategori ihtisan 6 jenis berdasarkan sandaran dalil. Yang pertama, bin nas. Yang kedua, bil ijma'. Yang ketiga, bid dururah. Yang keempat, bil uruf. Yang kelima, bil al-maslahah. Yang keenam, bil al-qiyas al-khafi. Yang pertama, saya akan menjelaskan bin nas, berpindahan dari qiyas kepada ketentuan yang tegas didasarkan pada nas Al-Quran atau hadis. Bil ijma'. Yang kedua, bil ijma', bersandar pada kesepakatan ulama meski bertentangan dengan kaidah qiyas umum. Yang ketiga, bid dururah, munculnya karena kondisi darurat yang menuntut keringanan hukum dan menghindari kemudaratan. Yang keempat, bil uruf, bersandar kebiasaan masyarakat yang berlaku umum dan tidak bertentangan dengan syariat. Yang kelima, bil al-maslahah, berdasarkan pada pertumbuhan kemaslahatan umum yang lebih besar. Bil qiyas al-khafi, berpindahan dari qiyas jali kepada qiyas khafi dengan ilat yang lebih relevan. Kategorisasi ihtisan berdasarkan bentuk perpindahannya. Ihtisan bil qiyas terjadi ketika mujtahid berpindah dari qiyas jali kepada qiyas khafi karena adanya yang dipandang lebih kuat dan lebih relevan dengan kasus yang dihadapinya. Ihtisan terjadi ketika mujtahid mengecualikan suatu kasus dari kaidah umum karena adanya dalil khusus baik berupa nas, ijma', darurat, dan maupun adat atau kebiasaan. Kedudukan ihtisan. Posisi ihtisan dalam hierarki sumber hukum Islam. Dalil disepakati Al-Quran, Sunnah, dan ijma' atau qiyas berkedudukan sebagai sumber hukum primer dan atau utama. Dalil berselisih mukhtalafi. Ihtisan maslahat mursalah. Uruf ihtisan istihab saat bil zari'ah. Tidak ada kesepakatan ulama mengenai kebebasan sebagai dalil mandiri. Fungsi dari pelengkapan yang menjaga fleksibilitas hukum. Ihtisan tidak menggantikan kedudukan Al-Quran,
sunnah, ijma' maupun qiyas sebagai sumber hukum primer, melainkan berperan sebagaimana tumbuhan yang digunakan sebuah seluruh dalil primer dikaji secara umum yang menyentuh namun belum ditemukan ketentuan yang secara langsung mengatur persoalan yang dihadapi. Yang ketiga, kedudukan istihsan. Perbedaan pandangan ulama mazhab penerimaan istihsan. Mazhab Hanafi dan Maliki, Imam Abu Hanifah memandang istihsan sebagai upaya menyambungkan kepastian qiyas dengan tuntutan kemaslahatan pada kasus yang terjadi qiyas secara kaku, sehingga kedudukan yang dipandang setara dan qiyas dalam kontribusinya. Imam Malik turut memandangnya sebagai bukti fleksibilitas hukum Islam. Imam Syafi'i menolak sebagai dalil mandiri. Siapa yang menetapkan hukum berdasarkan istihsan semata tanpa dalilnya yang jelas, maka telah membuat syariat baru. Setiap penerapan istihsan yang diterima haruslah dikembalikan pada dalil syara' atau dalil syar'i yang jelas seperti nas atau ijma'. Contoh penerapan yang pertama, akad salam, jual beli barang diserahkan kemudian dibolehkan via istihsan bin nas, tayamum bagi orang sakit, pengganti wudhu berlandaskan kemudahan, istihsan bidururah. Yang ketiga, akad isti'na, wakaf tunai, wakaf benda bergerak dan wakaf tunai sebagai bentuk kemaslahatan. Keempat, pemeriksa medis darurat, kebolehan dokter meriksa aurat pasien lawan jenis dalam kondisi darurat. Merubah dengan wakalah, skema akad merubahan kontemporer dalam perbankan syariah. Yang keenam, asuransi syariah, produk perlindungan berbasis kemaslahatan bersama dan tolong menolong. Akad salam, contoh istihsan paling masyhur, ketentuan qiyas jali, akad atas barang yang belum ada, pada dasarnya tidak sah menurut kaidah qiyas secara umum. Melalui istihsan bin nas, akad salam dibolehkan kerana terdapat hadis Nabi Muhammad SAW yang secara tegas mengatur tentang menghindari kesulitan bermasyarakat. Istihsan bin metode istinbat yang sistematis dan terukur. Yang pertama, istihsan bukan penetapatan hukum berdasarkan selera pribadi mujtahid, melainkan senantiasa bersandar pada nas, ijma', darurat, uruf atau maslahat yang sah. Yang ketiga, kedudukan bersifat sekunder dan pelengkap digunakan setelah dalil-dalil primer Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas dikaji menyeluruh. Kategorisasi yang sistematis dan contoh penerapan yang luas menegaskan penerapannya menjaga fleksibilitas hukum Islam tanpa mengabaikan kepastian syariat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.